Sahabat ruhi, ada satu fase dalam hidup yang sering disalahpahami sebagai kedewasaan. Padahal sebenarnya itu adalah kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam. Fase ketika kamu tidak lagi marah, tidak lagi membantah, tidak lagi menangis keras-keras, tapi juga tidak lagi peduli. Kamu masih tersenyum, masih menjalani hari, masih melakukan kewajiban. Namun di dalam ada sesuatu yang perlahan mati, bukan harapan yang meledak, melainkan rasa yang menguap tanpa suara. Dan anehnya, fase ini sering dipuji. Wah, kamu sekarang dewasa ya. Sekarang kelihatan tenang, kamu kuat. Padahal yang sebenarnya terjadi, kamu hanya sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Awalnya kamu marah karena dilukai, marah karena tidak didengar, marah karena diperlakukan tidak adil. Kamu mencoba menjelaskan, mencoba memperbaiki, mencoba bertahan. Kamu berargumen bukan karena ingin menang, tapi karena masih berharap dipahami. Di fase ini, marah itu sebenarnya tanda sehat. Artinya kamu masih peduli, masih berharap sesuatu berubah. Tapi ketika marahmu berulang kali tidak dianggap, ketika penjelasanmu dianggap drama, ketika tangismu dianggap berlebihan, pelan-pelan tubuhmu belajar satu hal, percuma. Dan dari situlah marah mulai menghilang. Saat dia mulai menggantikan perjuangan, kamu berhenti menjelaskan, berhenti memperdebatkan, berhenti berharap orang akan mengerti. Bukan karena sudah ikhlas, tapi karena lelah. Ini bukan damai, ini adalah kehabisan energi emosional. Kamu tidak lagi menuntut, tidak lagi meminta, tidak lagi berharap. Bahkan ketika disakiti lagi, reaksimu hanya satu. Oh, ya sudah. Dan orang-orang di sekitarmu salah menilai. Mereka mengira kamu baik-baik saja. Padahal yang sebenarnya terjadi, hatimu sedang mengunci diri untuk bertahan hidup. Mengapa fase ini sangat berbahaya? Karena saat kamu tidak lagi peduli, kamu bisa bertahan di hubungan yang salah tanpa melawan menerima perlakuan tidak adil, tanpa protes mengorbankan diri, tanpa sadar membiarkan dirimu kehilangan batas. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sudah tidak punya tenaga untuk memperjuangkan diri sendiri. Yang lebih menyedihkan, kadang kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu sedang terluka. Kamu hanya merasa, aku baik-baik saja, cuman kosong. Orang-orang tidak menyadari bahaya ini. Ironisnya, fase ini justru sering disukai orang lain, karena kamu tidak ribet, tidak banyak menuntut, tidak banyak bertanya, tidak banyak mengeluh. Kamu jadi mudah, dan disitulah masalahnya. Karena ketika kamu berhenti peduli, orang lain bisa dengan mudah melupakan bahwa kamu juga manusia yang punya batas, punya rasa, punya luka. Tanda-tanda kamu bukan damai, tapi mati rasa. Coba jujur pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi marah, tapi juga tidak antusias. Kamu jarang kecewa, tapi juga jarang benar-benar bahagia. Kamu memilih diam bukan karena bijak, tapi lelah. Kamu sering berkata, terserah, padahal dulu kamu peduli. Kamu merasa hidup berjalan, tapi kamu tidak ikut hadir sepenuhnya. Jika iya, mungkin ini bukan kedewasaan. Mungkin ini pertanda kamu terlalu lama bertahan. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Mati rasa bukan kelemahan. Ia adalah mekanisme bertahan dari jiwa yang kelelahan. Kedua, sadari bahwa tidak peduli bukan tujuan akhir. Tujuanmu bukan menjadi kebal rasa. Tujuanmu adalah menjadi utuh, dengan rasa yang sehat. Ketiga, pelan-pelan izinkan dirimu merasa lagi. Bukan langsung memaksa bahagia, tapi cukup jujur pada satu hal. Aku sebenarnya capek. Keempat, mulai pasang batas. Bukan untuk menghukum orang lain, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Dan terakhir, jangan takut mencari bantuan, bercerita, menulis, berdoa, atau berbicara pada orang yang aman. Sahabat ruhi, jika hari ini kamu berada di fase tidak marah tapi juga tidak peduli, ketahuilah satu hal, kamu tidak rusak, kamu tidak gagal, kamu hanya terlalu lama kuat sendirian. Dan kabar baiknya, rasa itu bisa kembali, pelan-pelan,
dengan aman, dengan caramu sendiri. Karena hidup bukan tentang menjadi kebal, tapi tentang tetap bisa merasa tanpa harus hancur. Diam bukan selalu damai, dan peduli pada diri sendiri adalah langkah pertama untuk benar-benar sembuh.